SPDI, SPDI. Bentrok sama kita kalau SPDI. Hah? Kiri. Coba duduk ini. Mas kopi kayak itu pada kantor dong. Kopi. Kalau diri gak enak, kelihatan BS nya rusak. Infinity lah. Cucunya ini. Selipang. Selipang begini. Laku. Ya enak kamu seimpang gitu. Laku dua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam, daun sugi. Cakepnya pada nggak ada. Daun salam, daun sugi. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa berangkat haji. Daun salam beli di salam mulia. Ya aja daun salam dah. Aki-aki bawa buntelan, Kabur. pergi ke Ciputat, beli jambu lutut, bikin kopi biar kentelan. Mudah-mudahan aki-aki depan kita biar pada kagak ngantuk. Gak tahu aki-aki yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustaz Simin satu lagi. Daun salam beli di Cipanas. Mudah-mudahan yang jawab salam utangnya biar pada lunas. Berarti ambingnya gede di sini banyak pada utangnya kayaknya. Utangnya banyak cicilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Man masya ila salatil maktubah bil jama'ati fahiya kal haji, wa man masa ila salati tatawwu'i fahiya kal umrati tammah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untayan kata yang sama kita ungkapkan di malam yang indah ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Hadir kita dalam rangka tamu undangan mendoakan sahibul ajat, sahibul bait, bapak tafsir dan ibu tartilah yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh kedua kota suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita doakan biar diberikan panjang umur, sehat walafiat,
murah rezeki, biar rezekinya banyak. Kalau udah rezekinya banyak, insya Allah nanti ngumrohin kita yang hadir. Insya ada duitnya, ada duitnya, bu ada. Alhamdulillah. Besan. Kalau di sana Pedongkelan ada tuh bu, di Pedongkelan ada tukang dawon aja bisa berangkat haji. Iya, percaya nggak bu? Tukang dawon bisa berangkat haji, percaya nggak? Percaya kan? Iya. Orang berangkat sama tanah-tanah aja dicabut, ya kan? Makanya dia berangkat. Salawat dan salam teriring dan tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku sebagai umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan kita mendapat syafaatul uzma dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Rosimin SPDI, semoga sudah pantas dua istri. Pernah. Iya jemput sendiri, biarin aja, dibiarin. Iya biarin, diganjom aja dibiarin. Jangan dibelain. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muaimin beserta Ari Supriyadi, dan yang kami hormati guru kami Bapak Ustadz Sholahul Mukmin, wali kita Bapak Ustadz Yanto, dan juga yang kami hormati Bapak Ustadz Ito dan juga Bapak Ustadz Pur apa ini tadi ya? Pak Ustadz Suripto beserta Bapak RT Namin, dan juga kepada para tokoh masyarakat sepuh, para ustaz, para alim ulama, ibu-ibu yang di belakang. Ya alhamdulillah, biasa acara kalau begini seragam, ini enggak seragam. Katanya acara maulid apa acara umrah ini, walimatus safar. Biasa kalau ibu-ibu kan paling getol kalau acara paling duluan. Ya bu ya, kalah sama kita. Hebatnya ibu-ibu, coba bayangin kita kalaupun ngaji nih ada ibu-ibu, ada bawa bapak. Kalau bawa bapak ngaji di mana-mana kagak bawa tas. Bener nggak? Pernah nggak lihat bapak-bapak ngaji bawa tas? Coba kita lihat ibu-ibu, kagak hari Senin jadwal sehari 3 kali, nggak Senin, nggak Selasa, nggak Rabu, nggak Kamis, nggak Jumat, nggak Sabtu. Kalau ngaji pasti bawa tas. Apa isinya apa tuh bu? Asin. Apa? Begitu. Di dalamnya ada bedak, ada kue, ada kue putu, ada kue gemblong dan sebagainya. Dan itu ibu-ibu hebatnya. Karena ibu-ibu beda sama kita. Makanya ngidamnya juga makanya semangat ya bu ya. Apalagi orang-orang yang mau berangkat umroh. Orang yang mau berangkat umroh ini jiwanya harus jiwa seperti anak muda. Ya Pak. Jangan lelah, kayaknya ketakutan amat sih kayaknya mau berangkat. Emang ada yang mau dipesen? Apa yang mau dipesen kan? Biasanya kan kalau orang haji sama umroh biasanya pucat. Karena udah ketakutan duluan. Karena biasa orang kalau mau haji mau umroh jangan dipikirin yang di rumah Pak. Jangan sekali-sekali, kalian mau ada pesan silakan. Pasal. Makanya jiwanya kita doakan ini Bapak Tafsir dan Ibu Tartila, biar nanti dalam perjalanan semangatnya seperti semangat anak muda. Anak muda kan bayangin beda sama kita. Kalau kita anak muda, masya Allah anak muda, apalagi kalau pengantin baru. Anak muda kalau pengantin baru dia mau nikah, sebelum nikah aja habis dia nikah, masya Allah itu dipandang dari jauh aja udah hidup. Udah hidup tuh. Coba aja punya laki tanya lakinya. Iya.
Sama aja gimana ceritanya sih? Iya, pandangan itu dari jauh dipandang udah itu siapa tuh? Anak muda. Ini kayak ibu-ibu yang di dalam begini kan rupanya anak 2, anak 3 ya. Itu bukan pandangan hidup lagi, pegangan hidup. Kalau kagak dipegang-pegang berarti kagak hidup, dipegang dulu, benar nggak Pak? Kira-kira kalau punya Ustaz punyanya dipegang-pegang dulu ya? Dua-duanya serakah berarti dia. Berarti kalau dua-duanya berarti yang nomor 3. Ya, berarti nomor 3 tuntunan hidup, dituntun dulu ke tukang jamu baru itu. Hadirin para jamaah yang sama dimuliakan Allah. Pada kesempatan di malam ini saudara kita Bapak Tafsir dan Ibu Tartilah akan melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh ini adalah salah satu ibadah yang memang sangat dinanti-nantikan dan dirindukan. Siapa juga pasti mau pergi ke Makkah dan Madinah. Makanya panggilan yang sangat hebat itu adalah orang yang tak kalah dipanggil oleh Allah dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Makanya Imam Syafi'i jelaskan al-umratu wajibatun dalam hadis baginda Rasul. Umrah itu adalah hukumnya wajib, kal wujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Sebagaimana ibadah haji bagi orang yang mau melaksanakan atau mempunyai kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji. Makanya tenang bagi yang gak mampu, jangan kecewa hati. Bagi yang gak mampu jangan kecewa hati. Emang yang gak mampu mah dia mah duitnya lagi banyak, berarti udah panggilan Allah. Makanya nanti kalau orang sudah ada di kota Makkah dan Madinah, banyak-banyaklah di situ untuk beristighfar, minta doa kepada Allah. Makanya al-hujjaj wal umar, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, Wabdullah adalah tamunya Allah. Tuh, jangan sampai nanti kita beribadah haji di sana ibadah umroh masih ngomongin orang. Makanya yang punya dosa, yang punya utang, yang punya salah, kira-kira sebelum kita berangkat kita minta maaf duluan. Makanya tamu Allah, keagungan Allah itu bukan sembarangan orang yang memang sudah dipanggil. Makanya bagi orang yang tidak melaksanakan, tidak mampu, yang tidak punya uang, tenang aja. Bahkan seorang ulama Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Jami' Shaghir menjelaskan al-jum'atu kal fuqara. Wa fi riwayati al-jum'ati kal hajil masakin. Jadi orang yang melaksanakan sholat Jumat itu sama seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini mah kadang Jumat, Masya Allah, apalagi sekarang kan Jumat jam 12 kurang seperempat. Udah pada datang jam 12 lewat 5. Tinggal apa dong? Berarti tinggal terakhir. Karena khawatir, ya kan? Khawatir sekarang dengan setan gepeng namanya. Tahu setan gepeng, Bu? Bu, apa setan gepeng? Apa? Iya. Khawatir sama setan gepeng. Makanya bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat itu sama juga pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani juga menjelaskan man masa ila sholatil maktubati fil jamaah fa kal haji. Barang siapa orang yang berjalan menuju masjid
ingin sholat berjamaah, maka pahalanya seperti orang mendapatkan ibadah haji. Waman masa ila sholati tatawu'in, dan barang siapa orang yang berangkat dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholatul jum'ah, fahiya kal umrati tamah, maka sama dia seperti mendapatkan umroh yang sempurna. Jika kita tidak mampu, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai bekal, maka inilah yang kita laksanakan dalam hadis Nabi, yaitu sholat jamaah. Ya Pak ya? Pak, orang sini mah yakin sholat jamaahnya rajin-rajin. Rajin, apalagi RT sama RW-nya. RT-nya udah rajin banget. Jamaahnya belum datang, dia udah pegang beduk duluan. Itu daerah Rawagabus tuh RT-nya biasa begitu. Ya, RT. Begitu kan RT? Hah? RT tahu aja RT. Saya yakin insya Allah orang-orang sini mah. Makanya kalau ibadah umrah, orang yang melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, tenangkan hati, ikhlaskan hati. Semua yang ada di rumah ditinggalin, jangan mikirin apa-apa, dan di sana didoain orang kampung kita. Ya Pak Tafsir ya, titip doa ya, titip doa yang baik-baik, yang bagus-bagus, biar semuanya ustadz-ustadz kita yang ada di sini, RT kita, warga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh insya Allah. Maka ada sebuah keterangan dalam kitab Ilyatul Aulia, Abu Nu'am Asbani menjelaskan, tukang sol aja nggak berangkat haji, tapi pahalanya bisa seperti orang melaksanakan ibadah haji. Ketika itu Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak setelah melaksanakan ritual ibadah haji, setelah selesai, nah Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak tertidur dari mimpinya. Ketika tidur dalam mimpinya, nah ini Abdullah Al-Mubarak dalam mimpinya itu didatangkan malaikat, 2 malaikat. Dan ketika itu malaikat bertanya kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Terutama malaikat yang pertama menanya kepada malaikat yang kedua, berapakah jumlah orang yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini? Hampir 600.000. Adakah orang yang diterima amal ibadahnya? Maka kata malaikat, tidak ada satupun orang yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali 1. Maka siapakah itu? Orang yang berada di Damaskus, Syria. Damaskus, Syria. Kira-kira kenal gak Damaskus, Bu? Bu, Damaskus kenal gak? Udah perang sono? Orang kita juga belum. Damaskus, Syria sono, dekat pedongkelan belakang, hari kemari ke JB, dari ke JB lewat kayu besar, masuk ke Rawagabus masuk masjid Jamiatul Khair, belok dikit, ya udah mungkin nanti orangnya ada di sini kali ini, yang ibadahnya sama seperti orang yang bisa mendapatkan nilai ibadah haji. Apa yang diceritakan? Tak kala malaikat berkata, tidak ada satupun orang yang melaksanakan 6.000 manusia yang melaksanakan ibadah haji, tidak ada yang diterima amal ibadahnya kecuali 1. Siapakah? Yaitu namanya adalah Abdullah Ali Al-Muwafiq. Siapakah Ali Al-Muwafiq? Al-Muwafiq adalah seorang yang menjual atau seorang yang ada sering di pasar. Kira-kira ada orang yang sini sering di pasar nih? Ada nggak orang yang sering di sini di pasar? Ada. Mudah-mudahan orang yang sering di pasar, mudah-mudahan bisa berangkat. Insya biasanya yang sering di pasar sama ibu-ibu.
ibu-ibu tiap hari emang adanya di pasar. Makanya bu, bini saya mah nggak pernah ke mall, nggak pernah. Istri saya mah nggak pernah belanja yang namanya ke pasar. Tapi tiap hari paket, tuh tiap hari. Itu orang-orang sono bukan orang sini. Orang sini mah yakin pada mau kagak bisa pada main HP. Di sini mah mainnya, masya Allah, mainnya TV dong orang sini mah. Ya orang sini mah WA-an aja kagak bisa, ya kan kagak bisa orang sini. Maka tak kala itu Abdullah Al-Mubarak menangis. Yang dijelaskan oleh malaikat tidak ada satupun orang yang melaksanakan ibadah hajinya diterima oleh Allah kecuali satu. Maka malaikat bertanya, kenapa mereka yang melaksanakan ibadah haji sebanyak 600.000 tidak diterima kepada Allah? Maka jawab malaikat, ini adalah kehendak Allah. Hanya satu manusia yang diterima amal ibadahnya seperti amal ibadah umrah dan haji yang mabrur, yaitu bernama Ali Muwafiq yang ada di Damaskus, Syria, yang sedang berdagang atau berjualan setiap hari pangkal di tiap pasar, yaitu jual sol sepatu. Nah, terbangun nih Abdullah Al-Mubarak. Langsung itu dia pergi, Abu Darda pergi langsung ke Damaskus, ke Syria. Setiap pasar dia cari yang namanya Ali Al-Muwafiq. Dicari lagi, sono Pak, ada nggak yang namanya Ali Muwafiq? Pak, di sini ada nggak yang namanya Ustadz Rosimin? Siapa tahu kan yang begitu ya saudara. Ada yang mau berangkat ya? Pakai siap-siap saudara sekarang. Siap banget. Pengen siap banget. Iya, masya Allah. Koper udah 5 ya. Koper udah 5, Ustadz kita masya Allah. Baju udah dibuntel. Orang koper habis pulang umrah sama haji dia minta. Ya, katanya buat berangkat persiapan biar nggak beli lagi. Ya, Tanah Abang. alhamdulillah. Nyalengin tata seperti kayak kisah ini. Akhirnya apa? Nah, Abdullah Al-Mubarak nyari dari tempat ke tempat, akhirnya ketemu juga ada di sebuah dusun desa yang terpencil. Dan ketika itu akhirnya ketemu. Apa kata Abdullah Al-Mubarak? Wahai apakah engkau seorang Ali Muwafiq yang tukang sol? Maka Ali Muwafiq menjawab, betul. Siapakah engkau? Aku adalah Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak. Ada apa? Maka tak kala itu Abdullah Al-Mubarak berkata, wahai Ali Muwafiq, tak kala aku melaksanakan rangkaian ibadah haji, dan ketika itu aku terlelap dan bermimpi, akhirnya didatangkan oleh 2 malaikat, dan malaikat bertanya, ternyata engkau adalah salah satu manusia hamba Allah yang diterima amal ibadahnya seperti orang melaksanakan ibadah haji, dan engkau adalah haji yang mabrur. Apa yang engkau lakukan? Maka Ali Al-Muwafiq menjawab, wahai Al-Mubarak, yang aku lakukan setiap tahun aku ngesol. Setiap ada yang ngesol nih aku celengin nih sebanyak hampir beberapa tahun, dan aku punya 350 dirham yang aku celengin. Ketika aku pulang, ada istriku yang sedang hamil, ngidam masakan. Biasanya kalau perempuan kan kalau ngidam kan masya Allah yang enggak. Ya. Orang di daerah Kembangan ada tuh orang lagi ngidam, masya Allah lakinya suruh naik buah kelapa. Ada. Sampai lagi daerah sini tuh, daerah Cengkareng lagi umroh, masya Allah, bininya lagi ngidam, kadang minta pala mulu. Iya, minta pala mulu. Ya gak tahu pala apa. Lakinya mau keluar dikit kagak mau. Iya. Ada tuh daerah Cengkareng kesenian dikit, masya Allah, bininya lagi ngidam, maunya yang enggak, megang kepala, lakinya mulu. Kalau kagak dipegang, bawahnya beringsangan aja. Karena orang sono bukan orang sini. Makanya tak kala itu akhirnya Ali Al-Muwafiq bercerita, wahai Al-Mubarak, tak kala itu aku kembali pulang dan istriku lagi ngidam, dan ada aroma masakan yang begitu sedap.
coba engkau cari wahai suamiku Ali Muwafiq, di manakah aroma masakan yang sedap. Akhirnya Ali Muwafiq mencari sebuah masakan yang enak. Ternyata di rumahnya ada seorang janda. Masya Allah. Ada sebuah janda, anak ketiga, anak yang 6. Iya. Maka zaman sekarang, Masya Allah ya. Zaman sekarang, Masya Allah beda anak-anak muda sama janda paling terdepan. Tuh, iya janda sekarang paling terdepan. Coba kalau kita lihat, Masya Allah tuh di TikTok itu, kalau kita lihat Bu, itu grup janda banyak itu di TikTok. Iya di TikTok banyak itu. Apanya? Nawarin lagi. Ada itu di TikTok. Masya Allah sekarang apa yang diperjualin. Makanya kira-kira yang punya janda di situ, Masya Allah itu ada grupnya. Ibu di sini ada yang janda. Mau dimasukin grup TikTok mau? Terus saya tanyain kalau mau ya. Apa aja ada di TikTok, Masya Allah. Bukan apa sekarang mau bawa bapak juga kalah sama ibu-ibu, licahan ibu-ibu di TikTok. Iya licahan ibu-ibu dibandingkan laki-laki. Kalau kita kadang Masya Allah joget-jogetan kan malu ya. Kalau sekarang perempuan sekarang Masya Allah kagak malu-malu di TikTok. Bukan main, dah apa aja dia buka. Bahkan yang jualan naudzubillah min dzalik juga ada di situ ditawarin. Tuh bayangkan tuh medsos sekarang. Apalagi kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan yang terbaik buat anak kita, anak dididik dengan baik, takutnya salah jal. Oh di sono ada gara-gara judi online rumahnya dijual. Orang di sini mah yakin kagak ada. Habis. Kagak ada di sini mah. Kagak ada rumah-rumahnya habis semuanya. Iya kagak ada. Orang sono bukan orang sini tuh. Gara-gara main judi online dia cerai juga. Bu tahu nggak setiap hari di pengadilan agama itu cerai 600 orang. Setiap hari. Saat umurnya muda-muda lagi. Ada yang 25 tahun. Tangerang itu. Iya. Ada yang 27 tahun. Ada yang umurnya masih 22. Kayak begitu. Ayo saya tanya, emang Neng ngapa ngaduin? Ngapa nang gugat cerai? Ya Pak Ustaz bagaimana lagi sekarang? Masa saya punya suami cuma model kolor doang. Iya, kasih makan kagak. Ngilangin badan mah iya. Mengapa mencintanya? Lah main judi. Emang apa main judi? Emang gak bisa dibilangin lah boro-boro. Kalau main judi masuk galakan dia. Kayak anak-anak sekarang kalau kita omelin tau kemarin masalah jawabnya kita sekali, nanya sekali, kadang dia menjawabnya 10. Sama ibu-ibu juga begitu Pak. Iya, saya datang ke rumah Ustaz Rosimin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya datang, saya nanya sama Ustaz Rosimin, gininya, gimana bu kabarnya? Masya Allah baik Pak Ustaz, ya Allah Pak Ustaz, Alhamdulillah. Bini saya, laki saya mau baik, emang kerjanya memancing doang, mandi burung. Begitu, ya Allah Pak Ustaz, utang-utang sekarang apa juga pada naik. Begitu, iya sekarang mau belanja juga pada naik, emang bini laki juga begitu apa adanya. Lah pokoknya saya nanya atu doang kabarnya bagaimana? Kok jawabnya banyak banget? Tuh ibu-ibu tuh begitu. Tuh, Masya Allah. Nah akhirnya apa tuh? Akhirnya Ali Muwafiq ngambil daging, minta dia tuh masakan kepada seorang apa tadi? Seorang janda. Anaknya 3 sama 6. Berapa 3 sama 6? Janda akhirnya bertanya, wahai ibu, istriku mencium aroma masakan yang begitu lezat. Apa yang kau masak? Apakah aku bisa memintanya untuk istriku yang sedang hamil? Maka kata seorang janda, wahai Ali Muwafiq, ini adalah makanan halal untukku dan haram untukmu. Ali Muwafiq bertanya, kenapa wahai wanita janda? Halal ini bagimu dan haram bagiku, dan ini bukan makanan sama makanan. Maka seorang ibu bertanya, wahai Ali Muwafiq, tahukah engkau
Yang aku masak ini adalah ada sebuah binatang yang sedang mati. Binatang mati, keledai, dan aku ambil dagingnya, lalu aku masak karena anak-anakku belum pada makan 1 minggu. Maka bangkai yang seperti yang aku masak. Akhirnya mendengar cerita itu Ali Muafiq menangis dan kembali kepada seorang istrinya dan bercerita kepada orang istrinya. Akhirnya istrinya Ali Muafiq masakin masakan yang enak, dan duit yang dicelengin selama bertahun-tahun 350 dinar dia celengin, dia kasih itu kepada seorang jan. Makanya gak punya duit yang banyak, kasih tak sama janda. Ya, kasih duit yang banyak. Tuh, ya Bu ya. Makanya mau usaha Rosimin telinganya, apalagi mau usaha sholah yang kontrakannya banyak. Usaha sholah udah berangkat belum? Belum. Ya udahlah, jual pintu bareng sama saya. Sekalian berangkatin begitu. Iya, kapan lagi mau berangkatin sama teman? Bis rapih kayaknya. Masya Allah. Nah, kisah dari cerita ini adalah bagaimana bahwa sesungguhnya orang yang dipanggil oleh Allah waktullah, orang yang haji, orang yang umroh itu adalah salah satu tamunya Allah. Indahu ijabahum, apabila nanti dia berdoa di tempat kota 2 suci, maka doa-doanya nanti akan dikabul. Wa inistaghfaruhu ghafar lahum, dan barang siapa orang yang nanti minta ampun kepada Allah di tempat kota 2 suci, maka nanti dosa-dosanya Allah akan maafkan insya Allah. Makanya yang punya dosa dulu, yang punya dosa nih kita nih, udah kesana aja. Kapan bareng-bareng kita dulu? Ya saja, kali dulu pernah punya dosa selama hidup di dunia, kan begitu. Ya dulu kali pernah mainin orang lain kayak begitu kan, mainin cewek dan sebagainya, punya utang kita bayar-bayar kayak begitu kan. Ketemuin dulu orangnya dulu nasib, baru nanti kita pergi ke sono. Insya Allah mudah-mudahan Bapak tafsir beserta Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh nanti banyak-banyak istighfar, banyak baca selawat, banyak baca selawat. Apalagi masih muludan, apalagi masih hawanya muludan. Makanya kata Ustaz Rosimin tadi di sini, umroh walimatus safar, umroh dan muludan. Imam Suyuti menjelaskan bahwa sesungguhnya syarat daripada muludan itu ada 3. Yang pertama, orangnya udah ada. Nih kita nih ada nih, ya, istima'un nas, kumpulnya manusia. Dan yang kedua tadi baca Al-Quran udah, baca berjanji udah, yang lainnya juga udah. Dan yang ketiga ini yang diharap-harapan itu kebulinya, insya Allah malam ini keluar kagak? Ada kebulinya nggak? Ada, makanannya ada insya Allah, ya kan? Itu syaratnya orang yang mau melaksanakan apa? Yaitu maulid. Makanya dijelaskan Abu Ja'far, ya, Mudzafar. Dalam kitab I'anah itu ada, dalam kitab I'anah ada seorang yang kaya yang bernama adalah Abu Mudzafar, Raja Mudzafar. Ternyata Raja Mudzafar ini setiap mau melaksanakan acara maulid, setiap tahun itu sampai ribuan tuh dia potong yang namanya kambing. Ribuan ayam dia potong, disiapin tuh